Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, atau malam teman-teman di sana. Kesempatan ini adalah materi terakhir kita di mata kuliah metodologi penelitian. Minggu depan sudah minggu tenang, jadi hari ini saya beri materi ini, video ini kepada kalian karena sangat penting sekali saya kira. Jadi mohon disimak dengan baik. Oke. Eh, Metode penelitian adalah salah satu subbab dalam proposal Anda. Oke, jadi setelah subbab kerangka teori masuk ke subbab metode penelitian. Metode itu artinya adalah langkah. Oke, langkah kalau metodologi adalah ilmu tentang metode, sedangkan metode itu adalah langkah. Jadi metode penelitian adalah langkah penelitian. Jadi dalam subbab ini eh, teman-teman membahas ya kira-kira hal-hal yang terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian. Oke, langsung kita masuk. Secara garis besar atau berdasarkan pendekatannya, penelitian itu terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Saya kira teman-teman sudah familiar, sudah sering mendengar istilah ini. Simple saya, hemat saya, kualitatif itu sifatnya adalah menginterpretasikan, memaknai, menafsirkan sebuah fakta atau objek kajian, sedangkan kuantitatif itu penelitian yang sifatnya adalah angka-angka, hitungan, statistik, sampel, oke seperti itu. Oke, langsung kita masuk. Oke, kualitatif. Penelitian kualitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka. Jadi fakta atau kebenaran atau makna sesuatu itu dalam penelitian kualitatif didapatkan dari hasil interpretasi, memaknai, menafsirkan. Jadi sangat terkait dengan peneliti. Oke ya. Jadi dalam kualitatif sangat peneliti itu sifatnya sangat sangat penting, sangat sangat urgen. Ada aspek subjektifnya di mana peneliti itu menginterpretasikan, memaknai data seperti itu. Oke. Jadi posisinya penting sekali. Oke. Nah, penelitian kualitatif berangkat dari data yang kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang dianggap relevan untuk menghasilkan suatu teori yang menguatkan teori yang sudah ada. Jadi kualitatif itu ada sebuah data lalu kita jelaskan menggunakan teori yang sudah kita gunakan. Jadi kita harus punya teori seperti itu ya. Misal kita ingin membahas skizofrenia tokoh dalam sebuah novel, kita harus punya teori tentang skizofrenia, di mana dengan frame teori itu, dengan frame pemahaman nilai-nilai yang ada dalam teori itu kita gunakan untuk mengkaji dinamika tokoh itu. Oke, sehingga setelah kita mengkaji ketokohan itu menggunakan skizofrenia, kita mendapatkan sebuah fakta bagaimana tokoh itu, sekaligus apa yang hasil yang telah muncul itu menguatkan teori yang sudah ada, bisa menguatkan, bisa memodifikasi, ataupun bisa menambahi seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ada teori, begini pemahamannya, kita gunakan untuk mengkaji, hasilnya bisa saja memodifikasi teori, menguatkan atau membenarkan teori yang sudah ada. Seperti itu ya. Jadi seperti apa ya, menyandingkan antara pemahaman ini dengan fakta-fakta yang terjadi pada tokoh itu. Oke. Dan hasil analisa kita akan memberikan pemahaman bahwa hal itu menguatkan teori, membenarkan, bahkan memodifikasi. Mungkin ada aspek-aspek lain yang terjadi pada tokoh itu dan mungkin tidak terframe dalam teori sebelumnya, yang kita bisa akhirnya memodifikasi teori itu. Berbeda dengan kuantitatif, kuantitatif memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Jadi makna, fakta atau kebenaran tidak berada dalam pada seorang peneliti.
peneliti harus netral dan tidak memihak. Oke. Jadi kalau dalam kualitatif jelas peneliti itu punya apa ya, punya posisi yang penting di mana dia apa ya, dia berperan dalam menginterpretasikan, dalam memaknai. Sedangkan kuantitatif peneliti sikapnya netral. Dia tidak menafsirkan, dia tidak menginterpretasi, cuman hasil atau fakta kebenaran penelitian didapatkan dari hasil angka-angka, hasil hitungan-hitungan, hasil statistik, seperti itu. Oke ya, bisa dibedakan ya. Kalau kualitatif peneliti eh, terlibat dalam memaknai, menghasilkan sebuah makna atau hasil atau fakta kebenaran, sedangkan kuantitatif dia harus netral, tidak memihak, dan hasil itu sesuai dengan hasil-hasil hitungan atau angka. Oke ya, saya kira masuk akal. Jadi kuantitatif kan sifatnya angka, statistik, dihitung-hitung, oh seperti ini, oh faktanya seperti ini. Jadi peneliti menunggu hasil dari hitungan angka dan hitungan statistik, tidak menafsirkan, tidak terlibat dalam memaknai seperti halnya kualitatif, seperti itu ya. Oke. Uh, Kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada kualitatif peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu, sehingga kualitas penelitian kualitatif tidak terlalu ditentukan oleh banyaknya narasumber yang terlibat. Jadi saya kira tidak terlalu berbeda dengan poin yang pertama tadi. Jadi kualitatif tidak apa ya, tidak berfokus pada apa ya, hitam putihnya kebenaran, benar salahnya tidak. Jadi lebih kepada apa ya, menafsirkan, menginterpretasikan, memaknai. Oke. Kalau kuantitatif kan jelas, sedikit banyak bagaimana angka itu berbicara, apakah begini, apakah begitu kan jelas. Oke. Nah, kalau kualitatif tidak bertumpu kepada atau tidak mengukur pada hitam putih kebenaran, cuman dari pemaknaan, memahami, menginterpretasikan sedalam-dalamnya atas hal tertentu. Jadi tidak sebatas oh ini kurang baik, ini baik seperti itu tidak ya. Jadi ditafsirkan, diinterpretasi kenapa dia baik seperti karena begini, kenapa dia tidak baik karena begini. Begitu ya mungkin kurang lebihnya. Oke. Akhirnya dia tidak terlalu membutuhkan narasumber yang banyak. Oke, jadi satu narasumber jika kita bisa menggali data sedalam-dalamnya, mengorek-ngorek informasi itu sudah cukup. Ada salah satu narasumber, kita mengkaji, mendapatkan data atau mendapatkan pemanaan sedalam-dalamnya itu sudah cukup. Oke, seperti itu ya. Nah, berbeda dengan kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Jadi kalau kualitatif itu mungkin kita wawancara salah satu narasumber, kita menggali data sedalam-dalamnya. Kalau kuantitatif tidak, menggunakan kuesioner, angket, dan lain sebagainya. Jadi menyebar, kita menghitung, oke ya. Dan semakin banyak responden, semakin bagus. Semakin banyak sampel, semakin bagus. Oke, jadi lebih ke angka-angka ya. Oke, jadi kalau kita lakukan sebuah penelitian yang konteksnya atau lingkupnya itu kabupaten misalnya, semakin banyak responden, semakin baik. Oke, semakin banyak responden atau sampel semakin mendekati kebenaran. Oke, semakin sedikit semakin tidak baik seperti itu. Oke ya, saya kira itu. Jadi kalau kualitatif satu narasumber cukup, sedikit cukup. Yang penting kita menggali sedalam-dalamnya karena sifatnya adalah interpretasi. Sedangkan kuantitatif sifatnya menghitung angka-angka. Jadi semakin banyak responden, semakin bagus. Oke ya, semakin banyak sampel, semakin bagus. Oke, saya kira itu. Oke. Oke. Kualitatif, hasil penelitian kualitatif berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi. Oke, jadi kualitatif itu sifatnya menginterpretasikan, menafsirkan, memaknai sebuah fenomena, memaknai, menginterpretasikan. Oke, jadi kualitatif itu sifatnya deskriptif dan eksploratif, menggambarkan dan mengeksplor.
mengkaji sedalam-dalamnya, mengeksplor begitu ya. Berbeda dengan kuantitatif, hasil penelitian kuantitatif dipresentasikan dalam bentuk hasil penghitungan matematis. Hasil penghitungan dianggap sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi. Keabsahan penelitian kuantitatif sangat ditentukan oleh validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Oke ya. Sifatnya numerik dan statistik. Kalau kualitatif itu deskriptif, memaknai, menafsirkan, mengeksplorasi, menggali sedalam-dalamnya. Kalau kuantitatif itu hasil angka, hasil penghitungan, hasil statistik, validasi, reliabilitas, dan lain sebagainya. Saya kira itu ya. Oke, dan kebanyakan dalam penelitian sastra itu kebanyakan menggunakan penelitian kualitatif. Oke, jadi penelitian sastra selama ini yang banyak terjadi adalah menafsirkan, menginterpretasikan fakta-fakta, kandungan-kandungan atau isu-isu yang ada dalam sebuah sastra itu. Oke, jadi kebanyakan kajian sastra itu kualitatif karena sifatnya mendeskripsikan, menganalisa, menginterpretasikan. Oke, tidak menutup kemungkinan kuantitatif juga bisa diterapkan di sastra. Jadi kita menghitung unsur-unsur lalu kita statistikkan mungkin seperti itu ya. Bisa, cuman saya kira sangat jarang sekali dilakukan dan prosesnya juga akan lebih rumit karena melibatkan hitungan-hitungan, aplikasi dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan menggunakan kualitatif. Oke. Sekarang berdasarkan metodenya. Berdasarkan metode penelitian ada banyak jenisnya. Beberapa contohnya adalah 5 metode 5 penelitian ini yaitu deskriptif. Deskriptif jelas artinya adalah mendeskripsikan, cuman ada istilah digabungkan dengan analitik. Jadi deskriptif analisis adalah mendeskripsikan sekaligus menganalisa. Jadi tidak hanya menggambarkan saja, cuman juga menemukan hal-hal yang implisit, menganalisa secara dalam. Oke, jadi deskriptif analisis adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang sedang menjadi pusat perhatian saat itu. Oke ya. Jadi lebih kepada mendeskripsikan suatu gejala, menganalisa, oke, menemukan hal-hal yang tidak tampak, yang terdalam dan lain sebagainya. Ada juga studi kasus. Kalau studi kasus itu adalah kalau deskriptif kan suatu gejala, peristiwa yang menjadi pusat perhatian. Jadi pada waktu itu saja. Sedangkan studi kasus itu lebih lama, jadi mengamati sebuah peristiwa atau kejadian dalam waktu yang lama. Jadi kasus. Jadi mengamati perkembangan yang terjadi pada objek kajiannya. Jadi menjadi kasus apa yang kita kaji itu menjadi kasus. Kita mengamatinya dalam waktu yang lama. Seperti perkembangannya gimana, dinamikanya bagaimana, seperti itu. Perkembangannya kita perhatikan. Kalau deskriptif analisis adalah pada saat kita mengamati, pada saat kita melihat peristiwa itu atau fakta itu. Oke. Seperti itu ya. Berbeda kalau kasus panjang mengamatinya, kita melihat perkembangannya, jadi dinamis kalau kasus ya. Nah, kalau deskriptif analisis snapshot, capture pada saat itu saja. Oke. Lalu ada survei. Kalau survei ya penelitian yang seperti survei ya, survei. Saya kira ada dua, ada sensus dan survei. Kalau sensus itu semuanya, jadi melibatkan semua orang yang ada. Kalau survei kan sampel, jadi seperti itu. Jadi ini lebih kepada kuantitatif kalau survei itu ya. Lalu ada eksperimen. Kalau ya penelitian eksperimen saya kira eksperimen. Jadi ada sebuah eksperimen percobaan. Eksperimen ini ada unsur mengontrol. Oke ya, misal kita ingin menemukan sebuah temuan teknologi baru, temuan obat baru misalnya, kita bereksperimen seperti itu. Ada mengontrol. Jadi tekanan udaranya kita kontrol, coba tekanan udaranya kita tekan segini misalnya. Oke. Hasilnya akan berubah mungkin ketika kita tidak menekan udara itu pada tingkatan tertentu. Jadi unsur-unsur yang ada, data-data yang ada intervensi, yaitu kita kontrol, itu eksperimen. Oke, coba tekan udaranya, ditekan.
Jadi tidak tidak alamiah data itu. Ada kontrol dari kita. Kita otak-atik terserah peneliti untuk menemukan sebuah formula baru untuk menemukan hasil 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 tertentu. Jadi ada campur tangan peneliti untuk mengarahkan agar ditemukanlah sebuah formula seperti itu. Saya kira itu ya. Dan dalam sastra kita menggunakan descriptive analysis. Ya, karena kebanyakan seperti ini, karena menggambarkan, mendeskripsikan dan menganalisa isu-isu yang ada dalam karya sastra seperti itu. Oke. Mengenai jenis data, ada data primer, ada data sekunder. Kalau data primer itu objek kajian kita. Kalau teman-teman mengkaji sastra ya berarti novel, puisi, teks drama, prosa itu adalah data primernya, data utamanya. Lalu data sekunder adalah buku penunjang pembahasan. Jadi buku-buku lain, buku-buku teori yang kita gunakan untuk membahas data primernya. Misal kita membahas skizofrenia, maka buku-buku tentang skizofrenia, buku-buku tentang teori, buku-buku tentang struktur yang kita gunakan untuk membedah strukturnya itu adalah data sekunder, buku-buku yang menunjang, buku-buku teori yang menunjang kajian kita. Segala buku selain buku data primer kita adalah data sekunder seperti itu ya. Oke. Lalu metode pengumpulan data. Oke, jadi langkah dalam mengumpulkan data untuk mengambil datanya itu ada banyak, ada observasi. Oke, kalau observasi kan lapangan, Anda terjun ke sebuah masyarakat, misalnya Anda mengobservasi, melihat secara langsung fakta-fakta di lapangan, apa yang terjadi di lapangan, itu observasi. Ada juga wawancara, oke ya. Anda datang ke narasumber, ada wawancara, itu kan juga mengambil data. Oke, lalu kuesioner Anda angket, Anda sebar di perempatan, lalu Anda meminta orang-orang untuk mengisi, itu juga mengumpulkan data. Salah satu teknik atau metode mengumpulkan data. Lalu ada close reading. Di close reading itu membaca dengan seksama, dengan dalam. Nah, teman-teman sastra saya kira jelas menggunakan close reading karena Anda tidak berhadapan dengan objek kajian masyarakat, manusia, dan lain sebagainya ya. Jadi sumber Anda, data primer Anda adalah karya sastra dan tidak mungkin Anda observasi wawancara kepada karya sastra Anda, tidak. Jadi Anda close reading. Jadi membaca dengan seksama, dengan dekat, dengan dalam. Itu cara Anda mengumpulkan data dari objek kajian sastra Anda, seperti itu. Jadi data-data Anda ambil, Anda kumpulkan, Anda itu dengan menggunakan metode close reading, membaca dengan dalam. Oke ya. Anda menemukan fakta-fakta bahwa tokoh ini begini ya dari cara close reading. Tidak mungkin Anda wawancara kepada karya sastra Anda. Oke, jadi seperti itu ya. Langkahnya dalam mengumpulkan data, Anda melakukan close reading, membaca dengan seksama. Oke. Nah, kemudian ada langkah-langkah penelitian. Ini juga penting Anda jelaskan dalam sub Minhajul Bahthi. Langkah-langkah penelitian Anda jelaskan bagaimana langkah-langkah Anda dalam melakukan penelitian. Ini contohnya. Yang pertama, membaca dan memahami data primer sebagai sebuah teks sastra dan menempatkannya dalam konteks kajian apa, terserah kajian Anda apa. Jadi jelas ya, langkah pertama pasti Anda membaca data primer, Anda baca. Tidak mungkin Anda belum membaca data primer, Anda sudah bisa melakukan sebuah penelitian. Paling pertama jelas pasti Anda membaca korpus Anda membaca objek kajian Anda, entah sastranya, puisinya, teks dramanya, dan Anda menempatkannya dalam konteks kajian isu Anda, pendekatan Anda. Oke ya, misal Anda sosiologi sastra, Anda membahas kritik sosial, ya Anda baca data primer Anda tempatkan dalam kajian kritik sosial. Oke, karena konteks kajiannya pasti banyak. Sebuah karya sastra bisa dengan psikologi, dengan sosiologi, dengan feminisme seperti itu. Oke ya. Kedua, mengumpulkan dan mengkaji data-data sekunder terkait dengan konsep. Langkah kedua, Anda mengumpulkan lalu mengkaji data-data sekunder yang terkait dengan konsep ataupun isu atau pendekatan penelitian Anda. Oke, konsepnya apa? Psikologi sastra, skizofrenia misalnya, ya Anda mengumpulkan buku-buku tentang skizofrenia dan Anda mengkaji membacanya untuk memahami bagaimana sih skizofrenia yang kemudian nanti akan saya terapkan dalam mengkaji karya kita.
Oke ya. Langkah ketiga, mengkaji dan menganalisis teks novel. Novel apa? Oke, novel Anda dengan metode membaca dengan cermat, close reading, dengan menggunakan teori naratif atau teori sastra mengenai unsur-unsur novel dan dengan pendekatan apa? Pendekatan Anda apa? Oke, jadi langkah ketiga setelah Anda membaca data primer, lalu mengumpulkan dan mengkaji data sekunder, Anda mengkaji teks novel Anda dengan close reading. Oke. Dan kenapa di sini teori naratif? Karena di BSA umumnya sebelum Anda melakukan kajian yang lain dalam dalam skripsi Anda, Anda harus membahas atau mengurai unsur-unsurnya dahulu. Anda membahas unsur intrinsiknya dahulu, teori sastranya dulu. Karya ini berbicara apa sih? Oke, Anda dapatkan dari struktur naratif. Setelah itu, Anda lanjutkan dengan kajian Anda, isu Anda, ataukah atau mungkin bisa skizofrenia, bisa feminisme dan lain sebagainya. Jadi pendekatan apa yang Anda gunakan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian ini. Ya, seperti itu. Langkah terakhir, menarik kesimpulan dari uraian, pembahasan, dan analisis dari permasalahan dan tujuan penelitian ini. Lalu langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Oke, dari kesimpulannya apa? Ya, intinya Anda catat itu hasil-hasil penelitian Anda, hasil dari kajian Anda, hasil dari telaah Anda tuliskan, lalu Anda tarik kesimpulan. Saya kira seperti itu. Ya, saya kira mudah dipahami langkah-langkahnya ini. Seperti itu ya. Oke. Lalu kemudian format penulisan. Jadi format penulisan itu kaidah menulis. Jadi Anda menggunakan body text, referensinya itu body text di tengah atau di footnote, itu kan kaidah atau tata cara penulisan ilmiah. Ini penting. Ini juga harus Anda cantumkan di subbab Minhajul Bahthi. Anda menggunakan kaidah apa? Nah, biasanya kalau setiap institusi itu memiliki kaidah khusus. Entah apa, entah ama, begitu ya. Jadi, format penulisannya Anda mengikuti kaidah yang digunakan di institusi Anda, yaitu UIN. Pasti ada buku pedomannya. Jadi, menggunakan footnote seperti ini, spasinya seperti ini, ukurannya seperti ini, masuk tab-nya seperti ini, ada tata caranya. Tata cara menulis atau model atau kaidah dalam menulis. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini beberapa poin yang harus ada pada subbab Minhajul Bahthi pada proposal Anda, metode penelitian. Jadi pendekatannya apa? Kualitatif, lalu deskriptif, analisis, yaitu kita mendeskripsikan lalu jenis data, metode pengumpulan data apa, langkah-langkah penelitian Anda bagaimana, lalu format penulisan. Jadi ini subbab yang harus ada dalam subbab Minhajul Bahthi, Anda jelaskan. Seperti itu, seperti yang sudah saya contohkan dan saya paparkan di materi ini. Oke ya. Saya kira semoga mudah dipahami ya. Semoga mudah dipahami. Saya berusaha semoga bisa dipahami oleh teman-teman begitu ya. Jika ada pertanyaan atau masih bingung terkait metode penelitian, teman-teman bisa komunikasi dengan saya, bisa WA, bisa nelpon, bisa minta Zoom juga boleh. Oke, kapan saja, masa tenang boleh. Oke, saya kira itu ya. Saya kira ini semoga tidak ada yang miss. Oke, jadi intinya metode penelitian adalah langkah-langkah penelitian. Kita membahas bagaimana sih, apa jenisnya apa penelitian kita, cara mengambil datanya seperti apa. Itu kan sebenarnya semuanya langkah-langkah. Kualitatif punya langkah, kuantitatif punya langkah, ya. Deskriptif analisis punya langkah, survei punya langkah, ya kan. Jadi semuanya metode penelitian adalah materi tentang langkah-langkah penelitian, tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.